warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Hari ini pembahasan TKP nomor 1 hingga 20. Ya, kita mulai dari nomor 1. Pertanyaan nomor 1 yaitu Sania bekerja sebagai ahli gizi atlet nasional untuk cabang olahraga tertentu. Ia harus bekerja profesional untuk meningkatkan performa para atlet tersebut melalui asupan gizi mereka. Bagaimana Sania merealisasikannya? Nah, pada permasalahan ini, kita lihat bahwa Sania itu seorang ahli gizi atlet ya. Nah, tugasnya itu untuk diet para atletnya. Nah, sebagai seorang Sania ini, cara meningkatkan performa atletnya untuk berkompetensi dengan melakukan pengkajian gizi, menentukan jenis diet masing-masing atlet, membuat menu makan, dan monitoring evaluasi yang sesuai dengan jenis olahraga mereka. Nah, karena yang dilihat dari sini adalah profesionalisme dari seorang ahli gizi yaitu Sania. Nah, untuk jawaban yang paling tepat yaitu ada di yang D ya. Jawabannya yang D. Oke. Itu yang paling tepat. Kita lihat di sini skornya yang paling tinggi itu di pilihan D dan yang paling kurang itu ada di C. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 adalah Dita terpilih untuk mewakili Indonesia dalam kompetensi olahraga voli dunia. Dita sering diragukan dari berbagai pihak karena berasal di negara yang tidak terlalu terkenal dalam olahraga voli. Apakah tindakan yang tepat untuk Dita lakukan? Nah, pada pertanyaan ini kita bisa memilih respon yang akan diterima jika memasuki dunia kompetensi global. Nah, tindakan yang tepat untuk Dita lakukan adalah itu jawabannya yang C ya. Kenapa yang C? Karena di sini sebagai pembuktian ya. Pembuktian dari respon negatif orang lain, yaitu dengan tetap berlatih dengan disiplin, menjaga kekompakan tim, dan tampil dengan performa terbaik. Nah, jadi Dita ini bisa tetap menjalani wawancara dengan baik dan tetap ramah terhadap setiap pertanyaan yang diberikan. Nah, sebaiknya juga mengikuti instruksi pelatih untuk menjaga hubungan yang baik dengan tim lawannya gitu ya. Bahkan jika memungkinkan, jika Dita mendatangi seluruh atlet voli yang menjadi lawan kompetisinya untuk lebih mengenal dan tetap menjaga persahabatan sesuai kompetisinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini soalnya Randy merupakan seorang aktor terkenal dan akan menjalani proyek film yang diambil dari kisah nyata seorang tokoh ternama yang masih produktif. Supaya Randy dapat meniru karakter tokoh tersebut dan memerankannya dengan baik di film, maka Randy, nah ini permasalahannya adalah bagaimana cara Randy untuk meniru karakter tokoh dan memerankannya dengan baik. Nah, maka Randy bagaimana? Nah, cara terbaiknya yaitu Randy itu menjaga hubungan yang baik dengan sering bertemu dengan tokoh yang dia akan perankan. Nah, melihat dokumentasinya dari berbagai sumber dan sering berlatih memerankannya. Selain itu, Randy juga bisa mendalami perannya dengan melakukan apa? Wawancara mendalam ya dengan tokoh ternama tersebut gitu. Kemudian jika memungkinkan juga Randy bisa bertanya pada seluruh kolega yang mengenal tokoh ternama tersebut. Kemudian Randy bisa membuat catatan kecil untuk dibaca. Kemudian Randy juga bisa membaca buku biografinya tentang tokoh ternama tersebut. Dan untuk memantapkan aktingnya, Randy perlu berlatih memerankan tokoh tersebut dan mencatat seluruh detail yang perlu untuk dikoreksi dan ditingkatkan.
Nah, jadi jawaban yang tepat itu ada di pilihan yang E. Sering bertemu dengan tokoh tersebut, melihat dokumentasinya dari berbagai sumber dan sering berlatih memerankannya. Gitu ya. Itu yang untuk nomor 3. Oke, nomor 4. Nah, di nomor 4 ini pertanyaannya, Tiffany akan tampil dalam seni tari tradisional beberapa bulan lagi dan membawa citra nama institusinya. Nah, bagaimana Tiffany harus tampil dengan tujuan tersebut? Nah, permasalahannya berarti cara Tiffany tampil dalam seni tari tradisionalnya ya, dan membawa citra nama institusinya. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya, yang paling tepat itu ada di jawaban yang C. Menjadwalkan latihan dengan rutin, disiplin berlatih, dan tetap menjaga asupan makan dan jam tidurnya. Karena kita bisa lihat Tiffany itu bisa menjadwalkan latihan dengan rutin, kemudian disiplin dengan baik, kemudian menjaga asupan makannya, jam tidurnya gitu ya. Supaya apa? Supaya setiap gerakan dan detail sesuai dengan instruksi dan koreografi dari pelatihnya. Dan pilihan yang C ini juga untuk merekam seluruh kegiatan latihannya dan menontonnya kembali untuk memastikan setiap gerakannya yang dilakukan sudah sesuai juga. Kemudian performanya akan semakin baik gitu ya. Skor yang paling tinggi itu ada di C dan yang paling rendahnya ada di D ya. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini pertanyaan Anda dan tim Anda bertugas menjadi MUA untuk berbagai acara pernikahan dan sudah berlangsung selama 3 tahun. Ada berbagai calon pengantin dan keluarga pengantin yang tim Anda temui karakternya dan kondisinya. Sikap apa yang tim Anda lakukan jika menemui calon pengantin yang tidak bisa tidur sebelum hari pernikahannya saat akan di make up? Nah, berarti permasalahannya jika kita menjadi MUA, kemudian bertemu dengan klien pengantin yang tidak bisa tidur sebelum hari pernikahannya saat akan di make up. Nah, bagaimana nih cara yang tepatnya? Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, mana nih yang menurut kalian menjadi jawabannya? Ya, betul yang B ya. Karena dari pengalaman dan jenis karakter kondisi klien, nah caranya bagaimana? Yaitu dengan membagi tugas ya, membagi tugas dengan anggota tim untuk menjadi bagian yang melakukan make up, membantu calon pengantin sarapan dan tidur selama di make up, dan membereskan alat-alat make up-nya. Gitu. Karena kita harus menjalankan tugas dengan profesional ya. Jika menemui calon pengantin yang tidak bisa tidur sebelum acaranya, maka ada pembagian tugas gitu dengan anggota tim untuk menjadi bagian yang melakukan make up, kemudian membantu pengantin sarapan, tidur, kemudian selama make up juga menyiapkan alat-alatnya, membereskan gitu ya. Nah, itu jadi jawaban yang paling tepat itu ada di pilihan yang B untuk masalah ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya nomor 6. Nomor 6, pertanyaan Anda merupakan seorang stylist dari seorang aktris yang mengisi berbagai acara dan kegiatan. Bagaimana Anda menemukan stylist yang sesuai dengan aktris Anda? Nah, berarti permasalahan di sini yaitu cara menemukan stylist yang sesuai dengan aktrisnya. Sedangkan aktris di sini banyak mengisi berbagai acara. Nah, sebagai fashion stylist, kita bisa melihat ciri khas bagi pemakainya, si artis itu. Kemudian, seorang stylist juga dari seorang aktris itu mengisi berbagai acara dapat mencari referensi nih tren fashionnya, kemudian menyesuaikan dengan pakaian dari sponsornya,
Selain itu menyesuaikan dengan bentuk atau tema acara kegiatannya, gitu ya. Nah, instruksi atasan mengenai stylist juga harus diperhatikan. Upaya untuk menyesuaikan persetujuan aktris dan juga kontrak kerjanya gitu. Jadi kita bisa melihat referensi dari majalah fashion gitu ya, atau menyesuaikan tren tema yang ada pada kegiatan tersebut. Nah, pilihan jawaban yang benar itu ada di yang A ya. Yang A itu pilihannya mencari referensi fashion, menyesuaikan dengan pakaian dari sponsor, dan menyesuaikan dengan karakter artis Anda maupun tema acara atau kegiatan. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya, Anda merupakan seorang penulis skenario di industri film dan teater. Ada berbagai karya dari berbagai genre yang sudah Anda hasilkan. Namun, ada sewaktu-waktu tidak jenuh menghampiri dan Anda perlu ide baru untuk menjembatani hubungan antara cerita yang Anda buat. Biasanya Anda akan, nah, dalam permasalahan nomor 7 ini berarti seorang penulis skenario di industri film, jika sewaktu-waktu akan jenuh, nah, ide apa nih yang bisa menjembatani hubungan antara cerita yang Anda buat, gitu ya. Nah, yang mana nih pilihan jawabannya A, B, C, D, atau E untuk permasalahan ini? Ya, betul, yang D ya. Memberi waktu jeda, menulis, menentukan jadwal istirahat, dan rutin melakukan hobi di luar kegiatan menulis. Karena bagi seorang penulis yang profesional perlu keahlian untuk mampu membagi waktu antara bekerja dan beristirahat. Dan juga menjaga produktivitas yang lebih terjaga supaya tidak jenuh gitu. Jadi kita bisa memberikan jeda dalam menulisnya gitu. Dan rutin melakukan hobi kegiatan di luar. Jadi membuat jadwal menulis juga lebih sistematis dan dibagi dalam beberapa bagian untuk diselesaikan. Nah, selain itu kita juga bisa menjadwalkan pergi berlibur dengan orang terdekat dan menjaga pola makan serta gaya hidup supaya tidak ini ya, jenuh gitu. Jadi diberi jeda, kemudian bisa juga diberi reward pada diri sendiri dan rutin berdonasi ke yayasan yang dapat dipercaya juga mampu menemukan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih damai sehingga membantu menjaga produktivitas sebagai seorang penulis gitu ya. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 soalnya yaitu Irfan beberapa bulan ini menggarap ladang untuk dijadikan perkebunan dengan berbagai cara dan dilakukan secara sistematis. Ia berharap apa yang ia garap dapat dipanen sesuai waktunya dan hasilnya baik. Akan tetapi, ia tidak mengerti caranya proses membajak ladang sebelum ditanami bibit tanaman. Sebaiknya, Irfan bagaimana? Nah, permasalahannya yaitu berarti di sini Irfan ini tidak mengerti cara proses membajak ladang sebelum ditanami bibit tanaman. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya mana nih yang tepat? Yang tepat itu jawabannya ada di yang A ya, menyewa jasa orang lain yang bisa membajak ladang dan mengawasi proses pengerjaannya. Karena dalam permasalahan ini, kondisi Irfan ini dapat memilih untuk menyewa jasa yang bisa membajak ladang dan mengawasi proses pengerjaannya. Jadi apabila orang tersebut mempunyai alatnya dan bisa menjadi informan untuk Irfan jadikan referensi membajak lagi di kemudian hari gitu. Irfan juga bisa bertanya nih kepada para petani untuk mengetahui cara membajak ladang yang baik dan benar, ataupun bisa melihat referensi internet,
cara membajak ladang gitu ya. Dan Irfan juga bisa meminjam alat bajak ladangnya atau mencoba sendiri nih. Dan itu membutuhkan waktu dan minimal resiko kesalahan dalam bajak ladangnya ada ya, karena si Irfan ini belum bisa membajak ladang gitu. Jadi jawaban yang tepat yang A. Oke, kita lanjut nomor 9. Nomor 9 pertanyaannya itu pertandingan sepak bola sudah akan dilaksanakan beberapa minggu lagi di stadion. Tetapi kondisi rumput banyak yang rusak karena ada kegiatan kampanye dan konser beberapa kali. Jika Anda bertanggung jawab atas situasi kesiapan stadion untuk pertandingan olahraga, apa yang harus Anda lakukan? Nah, permasalahan di sini berarti situasi stadion yang rusak dan bagaimana Anda bertanggung jawab pada situasi kesiapan stadion untuk pertandingan olahraga. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita lihat pilihan jawabannya, jawaban yang mana yang paling tepat? Oke, ya, jawaban yang A. Bekerja sama dengan tim internal dan vendor untuk merawat rumput dengan segera. Memangkas rumput yang panjangnya tidak sama dan memperhatikan kesuburan rumput. Nah, rasa tanggung jawabnya yaitu sebagai penanggung jawab ya, perawat stadion, yaitu dengan Anda beserta stakeholder perlu untuk segera mengambil tindakan. Nah, bekerja sama antara tim dan vendor ya untuk merawat rumput dengan segera. Kemudian memangkas rumput yang panjangnya tidak sama dan memperhatikan kesuburan rumput. Anda juga bisa memahami aturan dan kebijakan perawatan rumput stadion untuk meminimalkan penggunaan anggaran yang berlebihan gitu. Atau Anda juga dapat segera membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan untuk segera digunakan menyuburkan kembali rumput yang layu atau yang rusak. Nah, pilihan untuk bernegosiasi untuk mendapatkan sebagian dana dari promotor konser dan penyelenggara kegiatan kampanye untuk memperbaiki rumput ya yang rusak gitu. Tuh, jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 pertanyaannya, Fadlan bertugas untuk mengurus sosial media suatu tempat wisata tempat ia bekerja. Salah satu ikonik tempat wisata tersebut adalah mekarnya bunga bangkai. Banyak pengunjung yang sering bertanya melalui sosial media mengenai kapan bunga bangkainya mekar, tindakan yang tepat untuk Fadlan lakukan. Nah, Fadlan ini kita lihat permasalahannya yaitu dia pengurus sosial media di tempat wisata. Nah, banyak pengunjung yang bertanya di media sosialnya mengenai bunga bangkai itu. Nah, kalau kita lihat dari pembahasan tersebut, pilihan mana nih yang jawabannya paling tepat? Yang paling tinggi poinnya. Kalau kita lihat di sini jawaban yang C. Ya. Yang C itu poin yang paling besar. Yang C itu dengan menjawab semua pertanyaan dengan sopan dan sering update perkembangan mekarnya bunga bangkai sambil mempersuasi para pengunjung untuk datang. Nah, itu tindakan sebagai pengurus sosial media ya. Karena harus bisa menjawab dengan sopan atau merespon pengunjung jika memungkinkan gitu. Karena yang paling dinantikan adalah mekarnya bunga bangkai kan di situ di tempat wisatanya. Jadi Fadlan perlu sering update nih perkembangan mekarnya bunga bangkai sambil mengajak para pengunjung untuk datang. Gitu. Jadi memberikan informasi di sosial medianya ya. Gitu. Dan juga sebagai petugas tempat wisata dapat mengadakan rapat untuk meningkatkan jumlah pengunjung supaya mereka tetap dapat menikmati tempat wisata tanpa harus menunggu mekarnya bunga bangkai. Nah,
dan memastikan nih untuk berkoordinasi dengan petugas tempat wisata untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya supaya banyak pengunjung yang datang gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 pertanyaannya, jika terdapat suatu kasus pilot dan kopilot tertidur dalam pesawat saat adanya penerbangan hingga terpantau menjadi keluar jalur, maka dari pihak manajemen maskapai tersebut perlu adanya tindakan seperti apa? Nah, berarti kan permasalahannya yaitu kasusnya ada pilot dan kopilot yang tertidur. Nah, sebagai manajemen maskapai, tindakannya seperti apa gitu. Kalau kita lihat di sini pilihannya, maka jawaban yang paling tepat untuk manajemen maskapai yaitu yang C ya, menganalisis faktor kelelahan pilot dan mengkaji ulang kebijakan perusahaan terkait jam kerja, cuti, dan sanksinya. Karena kalau dalam kasus ini, hal yang paling bijak yaitu pihak manajemen maskapainya sebaiknya menganalisis dahulu apa faktor kelelahan pilot lalu mengkaji ulang kebijakan perusahaan terkait jam kerja, cuti, dan sanksinya. Karena bisa saja saling berkaitan nih insiden tersebut. Lalu dipastikan tidak terjadi lagi dan menjadikan pembelajaran gitu. Itu tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen maskapainya. Itu ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Nomor 12, pertanyaannya, Anda tergabung dalam tim reaksi cepat TRC untuk penanggulangan bencana di suatu daerah. Lalu dikabarkan ada puluhan rumah warga yang rusak akibat angin kencang dan cuaca ekstrim. Bagaimana tim Anda bertindak? Nah, oke, kita lihat di sini permasalahannya yaitu tim TRC ya. Sebagai tim, bagaimana nih caranya jika ada rumah warga yang rusak? Pilihan A, B, C, D, E, mana yang paling tepat dan paling besar poinnya? Kalau kita lihat di sini, pilihan yang paling tepat itu yang E ya. Identifikasi lokasi bencana, mendata sarana dan prasarana yang rusak, dan membersihkan puing-puing dan barang-barang yang rusak. Kalau kita lihat karena tindakan sebagai tim petugasnya yaitu segera lakukan identifikasi lokasinya ya, mendata sarana dan prasarana yang rusak, membersihkan puing-puing, barang-barang yang rusak. Kemudian tim juga melakukan pendataan identitas seluruh keluarga yang terkena bencananya ke dalam sistem pendataan. Kemudian datanglah ke lokasi langsung dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Nah, itu sebagai informasi tambahan cara untuk mengatasi situasi tersebut. Dan sebagai tim juga dapat memetakan nih peta wilayah kejadian yang terkena bencana untuk dibuat laporan kepada atasannya untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil evokasi setelah wilayah yang terkena banjir tersebut bisa teratasi gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Nomor 13 pertanyaannya, Haris bekerja di institusi pemerintahan yang timnya menemukan ada ratusan data yang tidak memenuhi syarat untuk beberapa warga menerima keringanan biaya pendidikan setelah dilakukan pemadanan data menggunakan beberapa parameter. Apakah tindakan yang tepat mengatasi hal ini? Nah, permasalahannya berarti si Haris ini sebagai tim menemukan data ratusan yang tidak memenuhi syarat di beberapa warga menerima keringanan biaya pendidikan. Nah, bagaimana nih tindakannya untuk mengatasi permasalahan ini? Dari pilihan A, B, C, D, E, mana yang benar? Atau yang pilihan yang paling tepat? Oke, pilihan yang paling tepat itu ada di B ya. Sebagai tim memeriksa ulang data yang tidak sesuai dengan mensosialisasikan warga untuk tertib update administrasi kependudukannya. Kemudian tim juga bisa mencoba berbagai alternatif nih solusi yang salah. Satunya
yaitu mengunjungi warga yang tidak memenuhi syarat tersebut satu persatu dengan membentuk suatu tim khusus, walaupun akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kemungkinan menemui hambatan lain yang tidak sederhana. Nah, kemudian tim internal juga perlu mempertimbangkan lagi nih cara supaya data lebih terintegrasi, cara sosialisasi, penggunaan sistem dataan yang lebih efisien, dan juga berkoordinasi secara berkala kepada para penanggung jawab dalam program tersebut. Untuk memastikan nih program ini benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan atau tidak, gitu ya, tindakan yang harus dilakukan. Oke, lanjut kita nomor 14, pertanyaannya, masyarakat akhir-akhir ini resah dengan perilaku geng motor yang membahayakan di daerah tempat Anda bekerja. Jika Anda bekerja di Polres, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kondusivitas serta keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas? Nah, untuk permasalahan ini berarti ada perilaku geng motor yang membahayakan daerah, dan Anda ini bekerja di Polres. Upayanya apa nih untuk menertibkan keamanan masyarakatnya? Pilihan A, B, C, D, E, mana yang pilihan yang paling tepat dan poinnya besar? Ya, pilihan yang benar ada di D ya. Mendirikan posko pemburu geng motor di beberapa daerah yang rawan kejadian dan melakukan patroli secara rutin. Karena sebagai seorang yang bekerja di Polres itu dapat melakukan tindakan seperti apa? Pertama, sesuai dengan konteksnya itu mendirikan posko pemburu geng motor di beberapa daerah yang rawan kejadian dan melakukan patroli secara rutin. Kemudian dapat diberikan binaan nih untuk lebih melakukan kegiatan yang lebih positif dan menciptakan komunitas yang lebih baik. Selain itu mendatangi seluruh orang tua dari geng motor tersebut untuk mengetahui nih identitas bisa dilakukan dengan periode waktu tertentu. Nah, upaya pencegahannya itu dengan mensosialisasikan kegiatan yang lebih positif untuk komunitas remaja di berbagai sekolah, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 15. Pertanyaannya, ribuan tenaga medis melakukan aksi demo dan mogok bekerja setelah adanya pemberitahuan dari pemerintah akan menambah jumlah tenaga medis untuk mengatasi kekurangan. Sementara menurut komunitas tenaga medis, kebijakan tersebut hanya akan menurunkan kualitas layanan yang diberikan. Upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Nah, permasalahannya di sini adanya tenaga medis yang melakukan demo ya kepada pemerintah dalam mengatasi kekurangan jumlah tenaga medis. Nah, menurut komunitas tenaga medis ini, kebijakan tersebut hanya menurunkan kualitas layanan yang diberikan. Nah, upaya yang baiknya bagaimana nih? Pilihan A, B, C, D, E, mana yang pilihan paling tepat dalam permasalahan ini? Nah, pilihan yang paling tepat itu yang A ya. Mengajak komunitas tenaga medis tersebut untuk mengadakan dialog terbuka. Nah, pemerintah dalam permasalahan ini bisa mengajak komunitas tenaga medis untuk mengadakan dialog terbuka yang memastikan setiap individunya dapat mengemukakan pendapatnya tanpa khawatir terhadap respon yang akan diberikan. Nah, pemerintah juga bisa mengomando nih aparat untuk tidak melakukan kekerasan pada tenaga medis yang sedang berdemo dan memantau perkembangan aksi demo yang dilakukan oleh tenaga medis untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi. Kemudian bekerja sama nih dengan media massa dengan memberikan ruang pada berbagai pihak untuk menyampaikan pendapat dan ide untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A ya, poinnya yang paling besar. Oke, kita masuk ke nomor 16. Nah, ini lebih ke bagian jejaring kerja ya.
Nomor 16 permasalahannya, soalnya pertama itu kegiatan industri terus meningkat seiring perkembangan waktu dan teknologi yang tidak bisa dipungkiri. Juga dapat berdampak negatif ke lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki beberapa upaya untuk menjaga kualitas atmosfer, ekologi, dan ekonomi masyarakat setempat yang salah satunya adalah, nah, kalau kita lihat di sini permasalahannya, dalam kegiatan industri itu meningkatkan perkembangan waktu dan teknologi yang dapat berdampak negatif ke lingkungan, baik lingkungan maupun kehutanan ya. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan ini memiliki beberapa upaya untuk menjaga kualitas atmosfer dan ekologi dan ekonomi masyarakat setempat yang baiknya bagaimana. Nah, dalam permasalahan ini pilihan jawaban yang paling benar yang mana? Ya, yang D. Mengajak kolaborasi instansi pemerintah dan swasta untuk rehabilitas mangrove. Nah, setiap badan pemerintah memiliki tugasnya masing-masing, bukan? Nah, tanggung jawabnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dapat berupaya menjaga kualitas atmosfer, ekologi, dan ekonomi masyarakat setempat, yaitu salah satunya dengan mengajak kolaborasi instansi pemerintahan dan swasta untuk rehabilitas mangrove. Karena hutan mangrove yang ada di Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Nah, pilihan untuk membuat papan pengumuman untuk masyarakat setempat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebagai bentuk upaya lainnya untuk mendukung kelestarian lingkungan. Itu ya. Oke, jawabannya yang D nomor 16. Oke, nomor 17. Angka pengangguran masih tinggi di tempat wilayah kerja Anda. Anda sebagai pejabat yang menargetkan penurunan pengangguran dalam presentasi tertentu memerlukan strategi yang tepat. Apa yang dapat Anda dan tim lakukan? Nah, permasalahan nomor 17 ini, angka pengangguran masih tinggi di wilayah kerja Anda. Nah, Anda ini sebagai penjabat yang menargetkan penurunan pengangguran dalam presentasi tertentu. Nah, strateginya bagaimana? Nah, kalau melihat pilihan A, B, C, D, E, mana nih pilihan yang paling tepat? Ya, pilihan yang paling tepat itu di C, yaitu dengan meningkatkan jejaring kerja sama dengan berbagai perusahaan, mengadakan magang dalam periode tertentu dan pelatihan sikap kerja. Karena strategi ini yang paling tepat itu tim Anda itu bisa meningkatkan jejaring kerja ya. Ataupun pelatihan setiap kerja secara online dan offline dikarenakan ada kemungkinan beberapa warga tidak bisa mengakses internet karena faktor daya ekonomi atau ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai di daerahnya. Oke, selanjutnya nomor 18. Nomor 18, Albi bertanggung jawab terhadap perkembangan penelitian di suatu universitas. Apa upaya Albi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di universitas tepatnya bekerja? Nah, permasalahan nomor 18 ini yang ditanya adalah tanggung jawab mengenai perkembangan penelitian di suatu universitas. Nah, bagaimana nih upaya Albi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di universitasnya? Coba kita lihat pilihan A, B, C, D, dan E. Mana nih pilihan yang paling tepat dalam permasalahan ini? Ya, jawabannya itu yang B ya. Bekerja sama dengan laboratorium milik pemerintah atau swasta dan mendorong para mahasiswa untuk mengadakan kegiatan penelitian skala kecil secara berkelompok dalam mata kuliah tertentu. Nah, itu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan
dan penelitian di suatu universitas. Nah, adanya kerjasama dengan laboratorium milik pemerintahan atau swasta dan mendorong para mahasiswa untuk mengadakan kegiatan penelitian skala kecil secara berkelompok dalam mata kuliah tertentu. Nah, bekerja sama dengan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan manfaatkan juga dapat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Itu ya. Itu jawaban untuk nomor 18. Yang paling besar poinnya di B. Oke, nomor 19. Arini khawatir dengan peningkatan jumlah sampah di daerahnya yang sampai masuk berita nasional dan internasional. Ia mencari cara untuk membantu mengurangi jumlah sampah tersebut yang tentunya tidak dapat ia tangani jika hanya sendirian. Apa yang harus ia lakukan? Nah, berarti permasalahan di sini peningkatan jumlah sampah di daerah si Arini ya. Nah, bagaimana cara untuk membantu mengurangi jumlah sampahnya? Yang tentunya tidak dapat Arini lakukan sendiri. Apa yang harus lakukan? Kalau kita lihat pilihan di sini, jawaban yang paling tepat ada di E ya. Mengadakan workshop pengolahan sampah menjadi barang yang bernilai menggunakan suatu mesin dan mengajak warga di beberapa daerah untuk berpartisipasi. Itu ya. Karena tindakan nyatanya seperti itu untuk membantu lebih mengingatkan warganya, maka dapat dibagikan selembaran tata cara olah sampah yang baik dan bernilai untuk setiap warga dan dipantau perkembangan oleh ketua RT. Nah, inisiatif untuk meminta ketua RT dan ketua RW untuk mengimbau warga mengolah sampah dengan benar dengan diberikannya petunjuk tertulis di gapura wilayahnya Arini gitu ya. Jadi yang paling besar poinnya itu ada di E, yang paling kecil ada di poin B, pilihan B ya. Oke, yang terakhir. Soal terakhir itu Kementerian Luar Negeri memiliki salah satu prioritas yaitu diplomasi ekonomi yang berarti mempromosikan kepentingan ekonomi dan mendorong adanya kerjasama dengan berbagai negara. Tindakan yang dapat dilakukan bagaimana? Nah, berarti permasalahan di sini Kementerian Luar Negeri itu prioritasnya diplomasi ekonomi, yang berarti mempromosikan kepentingan ekonomi dan mendorong adanya kerjasama dengan berbagai negara. Nah, mana nih jawaban yang paling tinggi poinnya? A, B, C, D, atau E? Ya, yang D ya. Kenapa yang D? Yang D itu kan memfasilitasi kerjasama perusahaan rintisan Indonesia ke pasar Eropa dengan adanya acara Startup Talks yang mempromosikan ekspor produk-produk lokal. Nah, sebagai Kementerian Luar Negeri, memiliki tugas dan fungsinya di bagian ekonomi pemerintahan. Nah, bagaimana caranya? Dengan memfasilitasi kerjasama perusahaan rintisan Indonesia ke pasar Eropa dengan adanya acara startup yang mempromosikan ekspor produk-produk lokal, gitu ya. Atau juga publik dapat mengunjungi website Kementerian Luar Negeri yang transparan mengenai rencana kebijakan dan program yang dijalankan. Ataupun Kementerian Luar Negeri juga mendokumentasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dengan berbagai pihak dari berbagai negara. Nah, kegiatan memperkenalkan regulasi etika AI di tingkat nasional hingga ASEAN berlaku dalam bidang teknologi. Sedangkan mengevaluasi warga Indonesia yang terkena dampak peperangan di negara lain merupakan upaya perlindungan WNI di luar negeri. Itu ya. Oke. Terima kasih untuk pembahasan TKP dari nomor 1 hingga nomor 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.